Bocil ini adalah siluman api yang sangat tangguh. Dia menyemburkan api untuk menyerang Sun Wukong. Kekuatan apinya memiliki daya hancur yang sangat besar. Serangan itu pun cukup kuat untuk memukul mundur Wukong yang merupakan siluman kera terkuat. Sampai Wukong pun terjatuh dan masuk ke dalam bawah istana. Wukong yang tersulut emosinya langsung berubah ke mode silumannya lengkap dengan bendera yang muncul dari balik punggungnya. Siluman api pun kembali menyerang, tapi Wukong berhasil menghalau kobaran api yang sangat dahsyat dan kemudian dia menggunakan mata apinya sebagai serangan telak melontarkan siluman api itu. Siluman ikan pun membantu dengan menyemburkan liurnya yang dapat membekukan siluman tersebut. Sebelum Wukong menghancurkan siluman api, Biksu Tang menghalanginya dan langsung memasukkan siluman itu ke dalam kantongnya seperti sebelum-sebelumnya. Namun plot twistnya, ternyata setelah itu terungkap bahwa raja yang asli selama ini telah disekap di bawah istana. Karena jasanya Biksu Tang dan murid-muridnya, raja menghadiahkan 3.000 wanita cantik yang bisa dia pilih. Awalnya Biksu Tang teguh dengan pendiriannya untuk meninggalkan kesenangan duniawi, sampai akhirnya muncul salah satu wanita yang bernama Feli yang mengingatkannya dengan Duan, yaitu wanita yang dia cintai dulu, sang kekasih di masa lalu yang dulu juga sempat menggoyahkan imannya. Ditambah tarian yang dilakukan oleh Feli benar-benar mirip dengan Duan. Biksu Tang pun berdecak kagum dan semakin teringat akan wanita pujuan hatinya itu. Namun mengingat perjalanan yang masih panjang, Biksu Tang pun tegas menolaknya dan berpamitan pada raja untuk pergi melanjutkan misinya. Malam harinya rombongan Biksu Tang benar-benar sudah meninggalkan kerajaan, tetapi Biksu Tang yang menyendiri selalu terngiang-ngiang wajahnya Feli yang benar-benar mirip dengan Duan. Hal ini kemudian membuatnya dilema. Namun besok harinya Biksu Tang pun berlari kembali ke istana untuk mengatakan kalau dia berubah pikiran dan meminta Feli untuk ikut dalam rombongannya. Lagi nyuci rambut di sungai, wanita cantik ini dituduh jelmaan siluman oleh Sun Wukong. Wukong membawa sebuah cermin dan menyuruh Feli untuk bercermin di cermin ajaibnya yang mampu memperlihatkan wujud asli dari semua siluman. Sayangnya cermin itu tidak bereaksi apa-apa, yang berarti Feli bukanlah sesosok siluman. Bahkan Wukong sampai mengambil sampel darahnya Feli untuk melakukan tes yang lebih mendalam, tapi ternyata hasilnya tetap saja sama. Merasa masih tidak puas, Wukong pun meminta agar Feli menunjukkan keluarganya karena ia yakin bahwa setiap siluman tidak memiliki keluarga. Akhirnya Feli yang setuju membawa mereka semua ke desa tempat Feli tinggal, karena di sana ada keluarga dan kerabatnya yang Wukong katakan juga komplotan dari para siluman. Walaupun lagi-lagi Wukong belum bisa membuktikan itu. Lalu tiba-tiba Wukong pun malah mengamuk dan menyerang kedua orang tuanya Feli. Tapi Biksu Tang pun langsung melindungi mereka dan menentang Wukong yang menurutnya telah berbicara sembarangan. Wukong tetap bersikeras dan mengatakan bahwa ia hanya ingin melindungi gurunya dari ancaman siluman yang perlahan pasti akan mencelakainya. Namun Biksu Tang yang emosi malah mengungkit masa lalu di mana Wukong sebelumnya adalah siluman jahat yang telah menewaskan Duan, yaitu kekasih hati Biksu Tang. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah tak sudi melakukan perjalanan bersama siluman jahat seperti Wukong. Mendengar itu membuat Wukong pun sakit hati. Sampai kesabarannya pun habis dan dia memutuskan hubungan antara murid dan guru di antara mereka. Ia tak mau lagi hidup di bawah bimbingan Biksu Tang. Dan dengan penuh amarah, Wukong meninggalkan tempat itu, lalu dia berubah ke wujud aslinya. Biksu Tang pun terlihat merenung di pinggiran tebing. Lalu Feli menghampirinya dan bertanya siapakah Duan yang sering Biksu Tang sebut-sebut. Lalu Biksu Tang pun menjelaskan bahwa Duan adalah kekasih lamanya yang telah dibunuh oleh Wukong. Setelah mendengar itu, Feli mengungkapkan perasaannya pada Biksu Tang bahwa seperti Duan, dia memiliki perasaan juga terhadap Biksu Tang dan dia ingin sekali menikah dengan Biksu Tang lalu hidup bahagia bersamanya. Jelas saja semua ini semakin menguatkan sosok Duan di dalam dirinya Feli. Namun tiba-tiba saja dua murid Biksu Tang pun datang dan memberitahu gurunya kalau Wukong sedang mengamuk di tengah desa. Sun Wukong kembali dan mengamuk di tengah desa. Dengan buasnya dia membuat kekacauan dan melenyapkan seluruh warga. Biksu Tang pun segera datang bersama Feli dan kedua muridnya. Namun ternyata desa itu sudah berantakan dan terlihat kacau. Di situ juga terlihat keluarganya Feli yang sudah tewas. Wukong yang arogan berkata bahwa mereka semua pantas diperlakukan seperti itu karena mereka semua adalah jelmaan dari siluman. Kini dia akan mengakhiri semuanya dengan melenyapkan Feli yang dia anggap sebagai jelmaan siluman juga. Sementara Biksu Tang berusaha keras melindungi Feli dan menerima amukan dari Wukong. Lalu Feli memohon di kakinya Wukong agar dia melepaskan Biksu Tang, pria yang ternyata membuatnya jatuh cinta. Namun saat Wukong mau berusaha menghabisi Biksu Tang, Feli akhirnya mengakui semuanya bahwa ternyata dia adalah jelmaan dari siluman tengkorak. Dan dengan sihirnya dia telah mengubah tempat ini menjadi pemukiman untuk mengelabui Biksu Tang dan murid-muridnya. Ternyata di masa lalu Feli adalah seorang manusia yang menjalin kasih dengan seorang pria. Namun saat sedang berjalan-jalan dengan kekasihnya itu, mereka bertemu dengan perampok hingga Feli pun dibunuh dan jiwa Feli menjadi dendam, lalu dia menjelma menjadi siluman tengkorak. Kini Feli meminta maaf pada Biksu Tang karena telah menipunya, tetapi kemudian Wukong malah berubah ke wujud raksasanya dan mulai menelan gurunya sendiri hidup-hidup. Lalu Wukong menaiki sebuah tebing dan di sana dia bertemu dengan siluman api dan Perdana Menteri istana yang bernama Rara. Ternyata ini semua adalah rencananya Rara, di mana dia menyuruh Feli untuk mendekati Biksu Tang dan ingin memecah belah antara hubungan Wukong dan Biksu Tang. Dari sini ternyata juga terungkap jika Rara adalah jelmaan siluman burung berbulu emas yang berambisi ingin menjadikan Wukong sebagai hewan peliharaannya. Wukong pun lalu memuntahkan Biksu Tang dari mulutnya.